GKI Mater Sentani. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin, kami persilakan berdiri. Nyanyikan lagu Mars GKI.
Bapak Ibu hadirin, kami persilakan duduk. Ketiga, klasis GKI Serta. Kita masuk di Untuk itu, kepada Bapak Yang Hendrik Amali, selaku Ketua Panitia Rapat Kerja 3, kami persilakan. ekonomi. Hormati kami kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Badan Pekerjaan Sinode yang diwakili oleh Bapak Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Hadi yang diwakili oleh staf ahli bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya Bapak Matius Mana. Kita kami tidak sebut mikir di belakang. Kalau sebut salah itu masalah ya. Kita kalau yang kami kasih dan kami banggakan Bapak Bupati Jayapura, Bapak Yunus Wonda. Para hadirin dan peserta, kami ketemu kemarin Bapak bilang mau menggerakkan. Puji Tuhan Bapak hadir karena berita berubah. Jadi kami tidak Bapak ini tidak lari, tapi ini satu juga. Tapi ini lari. Terima kasih Bapak. Sebenarnya Bapak Matius juga hari, tapi dia urus lagi Matius lain. Dan Bapak sampaikan kepada jemaat dan panitia kepada Bapak Matius Pakir. Tuhan memberkati. Bapak Panglima minta maaf Bapak Panglima memang sudah dengan Kapolda semua itu dalam proses singkat waktu. Mungkin Pak Wakil Sekretaris Sinode dan Pak kasih tahu supaya kami ini juga ada waktu. Kami dapat berita tanggal 30 sampai kita undang-undang izin untuk Komandan Pangdam. Kami terima kasih karena memorasi undangan itu kami ganti tanggal 32 hari. Syukur itu tidak sampai ke kami. Benar, 2 kali kami koreksi. Undangan yang lain mungkin nanti dilihat kalau di dalamnya hari Kamis, tanggalnya 5. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Jadi tanggal dan hari telah berhenti. Jadi hari ini pun saya sebut hari Kamis karena seluruh peserta menggunakan tanggal di sini itu hari Kamis tanggal 4 Maret. Jadi semua hari sama. Bapak Kapolda, mohon maaf memang sudah, tetapi Bapak memutus wakil dan datang, Kapolres sudah, tetapi jabatan uniform itu mewakili pemerintah, walaupun dari Polsek itu suatu kehormatan. Bapak Komandan Distrik Militer 1701 diwakili yang hadir kami belum tanya nama Bapak mewakili Pak Lima Kodim yang kami hormati dan kasihi Bapak Benhur Tomimano beserta ibu minta maaf kemarin kamu di satu ekor babi dari rumah saya Bapak di rumah atas sendiri. Dalam malam memang amat dari sambil babi dari mana? Kuat. Saya
saya kan bapak saya kalau bisa ikut ke sana. Koordinasi Anda sendiri. Pak Ketua kelas tunggu di depan sini tunggu. Satu ekor babi dari Bapak Mano. Terima kasih. Ada saya Seniman dalam posisi itu penghormatan beliau di sana Bapak. Dan itu sebabnya beliau antar sini dan menghormati rumah Tuhan karena yang ini dari Tuhan bukan saya. Kadang-kadang orang harus melihat kami datang bukan pribadi. Ada utusan. Ini ketua kelas atas nama Tuhan Allah perintahkan kami. Jadi bagi yang telah datang itu menghormati Tuhan Allah. Karena sudah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan panitia, PMD, kelas, tidak apa sih. Maka segala sesuatu bisa terjadi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tokoh-tokoh yang lain kami akan sebutkan masuk Bapak Barnabas Ribu yang akan langsung live sebentar dalam sambutan syukur Bapak mendengar. Dan memang kemarin dalam acara kekiran Yahya Pak Albert Ribu bertanya, Pak Albert Yoko bertanya, bagaimana? Berapa siap? Karena ini pangkat, saya dan kehormatan untuk Om. Jadi Om pas akan mendengar bahwa hari ini kami menjaga kampung ini, di Puyaka ini di bawah roboh. Saya kira untuk Tuhan yang mana. Kalau tidak dari sini pasti turun lagi di sana. Bapak Bupati, Bapak jangan dulu membayar. Bapak dianggap bukan untuk hanya memimpin masyarakat, tapi menjaga alam. Pesan Tuhan, jaga lingkungan dan jaga danau ini. Karena orang terima selalu masalah. Cukup kalau rakyat ini akan dibahas. Tanda tangan Papua dalam pengakuan cuma menjadi berkat. Tidak menjadi berkat, berarti menjadi bencana. Jadi Bapak Bupati, Bapak sangat menghormati Tuhan. Merubah perjalanan dan datang dan menunggu. Semua belum datang, Bapak suara. Sinode belum datang, Bapak Bupati suara. Sampai ketua kelas untuk kami juga menghormati. Siap-siap aku sinode. Karena memang paling dari sinode. Ini aturan gereja. Jadi Bapak sinode dan tolong berdua untuk Bapak Bupati. Karena Bapak ini menghormati Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, rakyat ini punya tujuan. Ada pesan-pesan yang akan dibahas dalam rakyat ini. Kami panitia hanya menyelenggarakan. Kami ingin bahwa saudara datang atas nama putusan Tuhan dan jemaat. Jadi jangan keluar masuk sekolah. Karena Bapak Ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan di hadapan jemaat apa yang dipesan dalam Al-Quran. Kami panitia bisa tegas kunci pintu bisa. Karena kami dapat berkat Tuhan kami kasih makan. Jadi jam makan hilang. Hilang. Ini perintah ketua tapi ini perintah Tuhan Allah. Kami dimandatkan panitia dari atas nama kasus, atas nama jemaat dan atas nama Tuhan Allah yang memerintahkan sampai pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga dalam pelaksanaan ini Bapak Bupati, Panglima dan institusi yang lain dan Polda kehadiran peserta dan jemaat ini terdiri dari 53 jemaat, 2 kabupaten dan 1 kota. Satu kelas yang mempunyai wilayah itu di Papua hanya sekitar. Bapak Bupati, kami mengirim surat ke Bapak John Tano, Gubernur Pegunungan Papua dan Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Pidana lewat pesan terbuka dunia. Karena ada 3 wilayah, 2 di Oksir dan 1 di Okiwa. Mereka adalah wakil dan bagian dari yang klasis GKI Sentral. Jika jemaat kalau ada, silakan berdiri supaya kami tahu bahwa saudara telah ada di sini. Silakan di bawah ada rombongan. Ya, ada 2 orang. Bapak
gubernur, nanti sampai dengan gubernur di atas kan, kalau sampai 15, tapi dong buang juga. Ya, kami menyuruh, tapi dong terjawab. Sudah apa? Urusan Tuhan. Ibu Bapak sudah sampaikan kepada kami rindu 15 orang datang. Sehingga kami pelanggaran tunai sampai 300 juta. Tapi tidak apa-apa, bentar ada jadi kurang lagi. Kami mendapat dukungan banyak. Walaupun ada keraguan, kami sedang bekerja untuk panitia pembangunan sebelah. Dengan kemampuan jemaat ini, Bapak Bupati tahu bahwa kemarin Bapak Sekda tanyakan, kenapa kita mau pilih di sini? Kita harus ada pensiun. Yang sisa itu ada anggota dewan, satu di sini dan satu di sini. Jadi ada dulu depan ini mewakili ketua, Bapak Siar Kofi, ini anggota dewan. Dan Bapak Engong. Bapak Awang ya, ini mereka nilai ini kekuatan nanti harus sebut banyak, tapi sedikit-sedikit yang ada itu ya. Kami perlu sampaikan. Terima kasih Bapak sudah memberikan kemarin statement untuk kami. Sebentar Bapak sampaikan. Kami sebut tapi nanti Bapak yang sampaikan. Ya itu kewajiban Bapak sampaikan. Dari kekuatan sebelah ini dibangun sejak tahun 2018 dengan total 11,sekian miliar. Dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah. Dia hanya duduk di kota, tetapi yang berpikir dia lebih kuat ini. Tuhan yang akan kuat dia. Sisa tinggal 2, sekian miliar. Kami sampaikan karena ini rakyat klasik tanggung jawab. Kita ada sama klasik dan jemaat. Kami punya suara di atas semua jemaat. Kalau untuk panitia, terima kasih Bapak sudah tambah. Dan ada sedikit nanti kami tambah ke peserta, walaupun itu sedikit tapi terima untuk pimpinan. Kalau Pak Gubernur tambah berubah supaya mungkin Pak Gubernur. Kalau Bapak Panglima Pak Polda kan bisa, kan sudah senjata. Kalaupun ada itu nanti disampaikan, dilaporkan, karena tidak bisa kami serangan sembarang, itu komandannya ada. Tapi kalau ada diminta untuk diserahkan, kami serahkan, karena tidak bisa menyerahkan sembarang. Pekerjaan Tuhan kepada orang yang mewakili. Karena itu nanti berat tanggungan. Kecuali yang datang bersama orang itu tidak diserahkan. Karena kami doakan barang-barang untuk Tuhan. Jadi kalau kita kasih itu nanti bakal. Bapak Ketua Sinode dan Bapak Gubernur yang mewakili Bapak Bupati yang menjadi pimpinan Dewan saudara sekalian, kami punya kekuatan berdasarkan laporan dari Perintah Arab dari kita punya rakawa 290 juta. Kami telah mendapat sampai dengan titik 80-90% ke bawah sebesar 226 juta. Itu belum masuk ke Bapak Bupati. Tapi Bapak Bupati kan kata bahwa Tuhan pasti dikirim barang itu dah. Tapi terima kasih kan. Kemarin itu hanya untuk pembangunan sebelah. Tapi Pak Sekda terima kasih dulu. Dia kasih kode ke saya. Itu panitia lagi. Aku itu kita doang tambah. Dan kalau tambah itu tambah peserta. Kalau ada tambahan lagi dan gubernur mungkin kami tambahin lagi. Kami ada arah saya. Terakhir kami kasih pembangunan. Dan kalau ada perubahan panitia yang sampai dana hotel yang kita cukup. Ini juga saran dari Ibu Bendahara Klasik kepada kami. Ingat, bisa ada lebih sedikit kasih peserta, jadi suara-suara ini suara Tuhan. Siap. Ya. Jadi kami punya kekurangan itu untuk peserta dan lain-lain. Ya, sekitar 20-an. Jadi kalau Bapak tambah
dari total sekian kami satu, tetapi Pak Bupati dan pihak pemerintah serta gubernur kami juga heran bisa dianggap di luar perkiraan kita. Awalnya kan Bapak Ketua kasih 1 ekor, tapi datang juga Bapak Mano kasih 1 lagi, angka itu tambah Pak Ohe kasih 2. Jadi kami dapat dari Bapak Ketua. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian peserta yang takut soal makan dan berjalan. Karena kami serahkan semua ke peserta. Untuk kemuliaan Tuhan, kasih dan terima. Cuma namanya tersebut Bapak Oren, inilah telah membantu kami dengan seluruh fasilitas elektronik. Memang ada hasil tapi tidak sempat karena daya kami juga sudah kami tambahkan sehingga yang ada itu bisa memperkuat kondisi ruangan ini. Hal-hal lain kami mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi juga dapat dukungan dari Pak Ohe untuk seragam. Terima kasih seluruh panitia ini sudah dibantu dengan kami dari seragam. Sekitar hampir 100 foto, tapi biaya masing-masing tanggung. Jadi ada yang masih kurang itu biasa kan untuk kebijakan dan panitia selesaikan. Untuk lain-lain dari kami panitia dan hal yang tidak kami mohon maaf karena terbatas dan waktu diberikan para peserta sidang semakin ini dengan harapan jangan mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu peserta hadir di sini kami diperintahkan untuk menyiapkan segala sesuatu dan dibawa kembali kepada Tuhan. Kami hanya alat untuk membantu proses sebagai tuan dan nyonya rumah bagi pekerja semua. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Ketua Panitia Bapak Jan Hendrik Hamadi. Kepada Bapak Jan Hendrik Hamadi yang telah melaporkan laporan panitia. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan dengarkan bersama penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari pihak pemerintah mewakili Gubernur Provinsi Papua. Dalam hal ini akan disampaikan secara langsung oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan Provinsi Papua. Untuk itu kepada Bapak Matias Benoni Manu, Espar MKP, kami persilakan. Benoni Manu, Espar MKP. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Papua, yang pertama permohonan maaf dari Bapak Gubernur, Bapak Sekda, beliau sebenarnya ingin hadir dengan jadwal dan beliau juga yang padat, sehingga memutus kami selaku staf ahli untuk mewakili sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan partai pada saat ini. Yang kedua, tadi Pak Ketua Panitia sudah menyampaikan untuk kita sekalian. Nanti kalau Pak Bupati menyebutkan, saya ini cuma staf ahli mewakili, jadi saya tidak bisa menyebutkan apa yang menjadi isi hati panitia. Dan tapi tadi sudah disampaikan bahwa ada permohonan yang sudah disampaikan ke Pak Gubernur
selesai dari kegiatan ini, kami akan coba kita lanjuti, bekerja kembali lagi. Semoga Tuhan yang mempunyai semua ini bisa membantu memperlancar apa yang sudah diminta oleh panitia untuk menambah suksesnya kegiatan pada saat ini. Yang ketiga, tadi laporan ketua panitia kaki 4 itu atau foto ada 4. Jadi ketua panitia juga medis. Sore begitu periksa-periksa sedikit dari sekarang. Jangan sampai karena sama panitia. Terima kasih undangannya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, mari saya dan kita sekalian dengan seksama kita mengikuti sambutan Gubernur Papua dalam rapat kerja 3 Klasis GKI Sentani tahun 2025 pada hari ini Kamis 5 Desember. Yang terhormat Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Sekretaris, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua, hadir di sini Pangdam 17 yang diwakili oleh Kabinda, terus juga dari Polda Papua, ada pejabat yang mewakili, dan juga anggota DPRP Provinsi Papua. Tadi saya dengar disebut ada Pak Ohe yang terhormat, yang kami hormati Bapak Bupati Jayapura, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Jayapura, yang kami hormati Ketua dan seluruh Badan Pekerja Klasis GKI Sentani, yang kami hormati para pendeta, penatua, pelayan gereja di lingkungan Klasis Sentani, para tokoh agama, tokoh adat, serta mitra pemerintah, para peserta raker dari 50 jemaat di wilayah pelayanan Klasis Sentani dan 3 jemaat binaan di wilayah Oksibil. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang sudah melayani kita dalam ibadah syukur beserta seluruh majelis jemaat. Yang saya hormati Saudara Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia Raker 3 Klasis GKI Sentani tahun 2025. Para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan hadirin peserta raker yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya maka kita dapat hadir bersama dalam rapat kerja klasis yang ketiga pada tahun 2025 pada saat ini. Kegiatan yang mulia ini bukan hanya sebagai pertemuan administratif gereja, tetapi merupakan tanda kesetiaan umat untuk terus memperkuat panggilan iman dalam melayani masyarakat dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, rapat kerja ini memiliki makna strategis bagi perjalanan gereja dan masyarakat di wilayah Sentani. Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, raker ini merupakan kegiatan iman untuk mengevaluasi program kerja tahunan sekaligus menyusun arah pelayanan ke depan. Evaluasi seperti ini sangat penting agar setiap langkah pelayanan dapat terus-menerus relevan, efektif, dan memberi dampak yang nyata bagi umat. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaat dan pelayan gereja yang terus menunjukkan komitmen dalam menjalankan trik panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga pilar ini adalah fondasi yang sangat kuat dalam memperkuat karakter masyarakat Papua, khususnya di wilayah Sentani yang menjadi pusat pertumbuhan sosial budaya dan pemerintahan di Papua. Hadirin yang saya hormati,
pemerintah Provinsi Papua saat ini telah mengusung visi transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Visi ini bukan hanya sebagai slogan pembangunan, tetapi merupakan tekad bersama untuk mewujudkan Papua yang lebih baik melalui perubahan cara pikir, cara kerja, serta sinergi antara pemerintah, gereja, adat, dan masyarakat. Misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif sangat relevan dengan langkah-langkah pelayanan gereja. Yang pertama, Papua Cerdas. Gereja memiliki peran strategis dalam pembinaan mental, karakter, dan etika melalui pendidikan iman, sekolah minggu, pembinaan remaja dan pemuda, serta penguatan keluarga. Gereja ikut membangun generasi Papua yang cerdas secara intelektual dan dewasa secara moral. Yang kedua, Papua Sehat. Kesehatan bukan hanya fisik, tetapi juga rohani, mental, dan sosial. Gereja melalui pelayanan pastoralnya telah menjadi ruang pemulihan dan penguatan bagi umat. Pemerintah memandang gereja sebagai mitra penting dalam mendorong masyarakat hidup sehat, bebas dari kekerasan, miras, maupun berbagai hal yang merusak masa depan anak-anak Papua. Yang ketiga, Papua Produktif. Gereja, pemerintah, dan adat memiliki tanggung jawab bersama menyiapkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas iman dan karakter, sehingga mampu menjadi tenaga produktif yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Komitmen iman yang diarahkan dalam raker ini sangat mendukung kesiapan masyarakat menuju Papua yang makmur dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, perjalanan Papua ke depan membutuhkan kolaborasi dan harmoni. Gereja tidak dapat bekerja sendiri, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula adat. Melalui forum raker ini, saya mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk pertama, memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam pembangunan pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan. Yang kedua, mendukung terciptanya lingkungan sosial yang aman, damai, dan bebas konflik. Ketiga, menjadi pelopor persatuan dengan menjunjung tinggi nilai dan harmoni antara gereja, adat, dan pemerintah. Yang keempat, melahirkan program pelayanan yang menyentuh masyarakat secara langsung, terutama generasi muda yang adalah masa depan Papua. Saya percaya bahwa raker ini akan menghasilkan komitmen iman yang kuat untuk memberikan kontribusi nyata bagi karya penyelamatan dan pembaruan kehidupan masyarakat di tanah ini. Akhir kata, saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan rapat kerja ketiga Pelasis GKI Sentani tahun 2025. Semoga seluruh proses, mulai dari evaluasi hingga perumusan program, dapat berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan keputusan yang membawa kebaikan bagi jemaat dan masyarakat Papua. Mari kita terus melangkah bersama dalam semangat transformasi Papua baru yang maju dan harmonis demi Papua yang semakin cerdas, sehat, dan produktif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Gubernur Papua tertanda Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Gefakiri SK SH selesai. Shalom. Ada dia Bapak Baptis Benang Espar FKB.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Matias Benoni Mano, Espa MKP. Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini akan disampaikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Jayapura. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Yunus Wonda, SHMH, kami persilakan. Bapak Yunus Wonda, SHMH. Haleluya, puji Tuhan. Yang hormati Ketua Sinode GKI Papua bersama jajarannya dan wakilnya, yang saya hormati Gubernur Papua dan Forum Komunikasi Daerah Provinsi Papua, yang saya hormati Ketua Klasis Kabupaten Jayapura dan seluruh hamba-hamba Tuhan dari 50 jemaat dan 7 klasis yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Selamat datang di Kabupaten Jayapura khususnya di Sentani. Yang saya hormati Bapak Imano, Bapak Ibu, selamat datang. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, baik yang di Kabupaten Jayapura, bahkan di luar Kabupaten Jayapura, yang berkenan hadir mengikuti rapat kerja ketiga. Tentu menjadi suatu sukacita bagi kami di Kabupaten Jayapura sebagai mitra gereja untuk mendukung pelayanan gereja di Kabupaten Jayapura. Tadi Ketua Panitia sampaikan, kemarin waktu dikasih tahu bahwa Bapak besok baru bisa hadir. Awalnya saya bilang, kayaknya saya harus berangkat. Tapi saya pikir lagi tadi, Ketua Panitia sampaikan itu pekerjaan Tuhan. Ya sudah, saya pikir harus diberitahu untuk saya hadir. Terima kasih Ketua Panitia sudah datang kemarin dikatakan. Terima kasih bahwa bisa datang di ruang kerja saya. Terima kasih banyak. Panitia datang kemarin hadir. Di dalam kesempatan ini kami dari pemerintah memberikan bantuan untuk kegiatan ini 100 juta. Tadi saya bertanya, sudah bagus dikasih kan? Atau tidak, rencana hari itu. Ini bagus daripada saya berkirimun lagi. Jadi saya selalu bilang, administrasi terus dari belakang. Barang itu sudah bilang, bagi urusan administrasi belakang itu dulu dikasih. Terima kasih untuk panitia. Ya hari ini saya tidak banyak bicara. Saya secara adat budaya, kalau saya sudah dikasih noken ini, saya sudah tahu apa yang saya harus buat begitu. Nanti saya harus kembalikan noken itu kosong. Jadi saya harus kembalikan dia harus ada isi. Ya, pergumulan jemaat di sini. Ini sebenarnya waktu saya masih sebagai kami sudah bantu dari DPR untuk bangun gedung ini. Saya dari seluruh anggota DPR, kami datang dan memberikan bantuan, kalau tidak salah sekitar 9 tiang. Tapi ada yang belum, karena itu jam 5 harus diselesaikan. Dan Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih, kami dari pemerintah Kabupaten Jayapura, kami sudah anggarkan untuk tahun depan, Februari yang akan bantu. Dan pemerintah akan bantu 500 juta. Dan kami dari keluarga, dan juga terima kasih untuk gereja GKI yang melahirkan anak-anak hebat, anak-anak hebat yang hari bersama-sama dengan saya ini. Kabupaten Jayapura dan Gunung Merah itu hampir 80% adalah kader-kader GKI yang hebat. Yang hari sedang membantu saya. Jadi saya dan kader-kader GKI kami akan sumbang 500, jadi total 1 miliar. Terima kasih untuk gereja besar ini melahirkan kader-kader hebat yang hari ini memberikan kontribusi besar untuk membangun Kabupaten Jayapura. Terima kasih untuk gereja besar ini. Kami pemerintah hanya saya dan wakil bupati saluran berkat. Karena jabatan itu bukan jabatan kekal. Tuhan percayakan kami 5 tahun. Dan kalau 5 tahun itu memang bisa kita lakukan menjadi pelayan dan menjadi berkat untuk mendukung pelayan gereja di Kabupaten Jayapura. Visi utama kami adalah mendukung seluruh pekerjaan Tuhan
di Kabupaten Jayapura. Dengan moto kami kasih persatukan perbedaan. Kami dalam kebijakan saya wakil bupati, semua gereja-gereja Kabupaten Jayapura seluruh dominasi akan menjadi atensi kami dan akan berikan dukungan full untuk pelayanan gereja di Kabupaten Jayapura. Karena kami sadar bahwa ada gereja dan pemerintah. Pemerintah masuk itu gereja sudah ada. Jadi jangan bikin pemerintah lebih hebat, tidak. Yang hebat adalah gereja. Tugas kami semua kader gereja yang ada di pemerintahan, tugas kami untuk pelayanan Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, dengan kapasitas apa yang kita miliki untuk mendukung pelayanan Tuhan. Terima kasih juga untuk gereja DKI khususnya di Klasis Sentani. Kemarin kami ada satu program yaitu Lika Masalah. Kenapa itu menjadi atensi kami? Saya dalam pergumulan saya berpikir begini, banyak gereja hari ini kita berbicara penginjilan kemana-mana, tapi kita tidak menyadari di dalam kami sendiri ada banyak anak-anak kita yang kumpul kebo yang tidak diberkati oleh Tuhan. Harus kita mengintip ke dalam, pastikan bahwa jemaat kami adalah anak-anak yang sudah diberkati. Bukan hanya mereka, tetapi anak-anak mereka, masa depan generasi kita. Pada saat urus akte kelahiran dan lain akan sulit sekali. Hari ini masuk TK harus ada persyaratan yang harus dimiliki. Akte kelahiran kadang mereka tidak punya, harus pinjam tetangga punya, baru tinggal di situ hapus fotonya, hapus nama di situ. Ini kita sudah melahirkan dosa yang luar biasa. Terima kasih gereja DKI berikan dukungan luar biasa kepada kami. Supaya anak-anak kami, generasi kami diselamatkan dalam rumah tangga mereka. Supaya anak-anak mereka juga bisa diberkati. Kemuliaan nama Tuhan di atas tanah ini dimuliakan. Atas nama pemerintah, sekali saya berterima kasih untuk gereja DKI yang akan menjadi mitra kami dan sudah menjadi mitra kami. Kami harap dalam rapat ketiga ini, kami harap supaya keputusan untuk 2026 dalam pelayanan gereja DKI secara khusus bisa berikan kepada kami satu keputusan dan bisa kolaborasi membangun Kabupaten Jayapura dengan tetap mempertahankan pelayanan Tuhan di atas Kabupaten Jayapura dan juga secara umum provinsi Papua. Tuhan berkati. Shalom. Tadi sambutan dari Bupati Jayapura Bapak Yunus Wanda SHMH membawakan sambutan yang sangat luar biasa dan inspiratif dan juga positif. SHMH, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh mitra gereja, di mana yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Barnabas Webu SH secara virtual. Untuk itu, mari kita ikuti bersama. Dari Bapak Barnabas Webu, kita lihat secara virtual. Kita minta kebijakan dari tim YouTube Creator Studio untuk tidak memasukkan dalam copyright atau pelanggaran hak cipta. Karena secara visual memang dokumen ini milik teman-teman multimedia dari GKI Martin Luther Kabupaten Jayapura. Di sini juga ada teman-teman dari media lain yang ikut meliput kegiatan kita pada siang hari ini di Kabupaten Jayapura. Sekarang kita menunggu sambutan dari Bapak Barnabas Webu akan disampaikan secara virtual. Kita masih menunggu sambungan secara daring bersama Silom, Bapak mohon izin Barnabas Webu. Bapak sudah bisa mulai menyampaikan sambutan bagi kami semua.
juga adalah mantan gubernur Irian Jaya dan Papua. Juga beliau adalah salah satu pencetus pembangunan dari kampung ke kota. Saat ini kita masih belum bisa menghubungi secara daring bersama Selamat pagi. Bapak Kapolres sudah tersambung. Halo, tes. Halo, tes. Selamat pagi. Luar biasa. Iya, selamat siang waktu Papua, Bapak. Oh ya, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Papua. Iya, Ya. Saya silakan Bapak. sudah cukup. Suara saya dapat didengar dengan baik. Sangat jelas. Baik, ya. Jadi, bagaimana ini kesempatan untuk saya bicara? Silakan Bapak, sekarang. Oh ya, saya mulai ya. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan dari saya pribadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam kesempatan ini. Adalah satu kehormatan bagi saya atas kesempatan itu karena saya bukan siapa-siapa dalam gereja Kristen ini, hanyalah seorang anggota jemaat biasa. Walaupun dulu 20 tahun yang lalu saya pernah jadi sekretaris klasis Petani, pada saat Pendeta Aukoka menjadi ketua klasis, dan hampir 60 tahun yang lalu saya pernah menjadi review committee. Sekarang saya anggota jemaat biasa. Saya mulai dengan satu moto berdirinya gereja Kristen Injili di tanah Papua yang diberikan oleh Pendeta Kayne sebagai bidang yang melahirkan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab hiduplah sebagai anak-anak terang. Beberapa waktu lalu saya mengikuti peringatan satu abad peradaban Papua yang diletakkan oleh Pendeta Kayne di Niue, Masio, yang baru saja diperingati beberapa waktu yang lalu. Karena itu, sebagai anak-anak terang, klasis GKI Sentani sudah berjalan satu abad lamanya, yang sebentar lagi akan diperingati peringatan satu abad Injil di klasis Sentani. Dan dalam hubungan itu saya bicara sedikit tentang konteks sejarah. Masa satu abad 100 tahun bukanlah sesuatu yang singkat, tetapi itu adalah satu perjalanan yang panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pertanyaannya adalah, apakah benar selama satu abad ini kita berjalan sebagai anak-anak terang? Ada masa
penjajahan Belanda, ada masa Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, ada masa Untea, perubahan dari Indonesia, dari Belanda ke Indonesia dalam persoalan politik Papua. Ada masa sekarang kita hidup dalam negara Indonesia. Selama 1 abad kita melewati masa-masa itu dengan perubahan-perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia sepanjang sejarah 1 abad ini, yang juga mempengaruhi jalannya pekabaran Injil di sekitar Danau Sentani. Tetapi ada gejala-gejala yang saya lihat sebagai anak-anak perang, generasi muda sekarang itu masuk kepada suatu masalah yang disebut kenakalan remaja. Ada minum tium-tium lem, ada narkoba, ada lain-lainnya, HIV, AIDS dan sebagainya, dan banyak mereka menjadi korban. Itu berarti di kelas kami selama 1 abad ini ada sisi-sisi gelap yang menyertai kita juga. Karena itu saya sarankan untuk 1 abad ini di Klasik Sentani kita jadikan sebagai momentum sejarah untuk berdoa, berpuasa, dan mengaku dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dengan demikian Tuhan yang Maha Kuasa membersihkan kita untuk masuk momentum baru 1 abad yang kedua. Dan dalam memperingati ini kita tidak hanya berpesta, tetapi kita perlu mengucap syukur dan mengaku dosa-dosa yang menyertai kita, dan kita dibersihkan untuk memasuki 1 abad yang berikutnya. Dengan demikian akan kita peringati di Pulau Ajau, khusus di Sentani Tengah, dan kita jadikan momentum untuk membersihkan diri selain hal-hal lain yang akan dibangun, tubuh dan sebagainya. Dalam hubungan ini, satu hal yang juga direncanakan oleh Klasik Sentani adalah membangun kantor Klasis yang baru. Saya sudah lihat gambarnya dan perhitungan biayanya. Saya berdoa bahwa pembangunan ini juga kita akan bangun untuk memasuki 1 abad yang kedua. Nah, dengan demikian ini juga suatu tubuh bagi kita semua yang bekerja di Klasis Sentani, kantor yang baru ini juga tetap berkesempatan tinggi. Dan dalam hubungan ini saya ada membaca dan saya usulkan di dalam Samuel pasal 7 ayat 12, Filistin waktu itu Samuel menyarankan untuk bangsa Israel berdoa, berpuasa dan bertobat. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka masuk perang, Tuhan menolong mereka dan mereka menang. Nah, di dalam Samuel pasal 7 ayat 12 berbunyi, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Ispa dan Yesana.
dan Tuhan menolong kita. Sampai di sini titik sejarah ini Tuhan menolong kita. Tetapi perang zaman sekarang bukanlah perang dengan Filistin, tetapi perang rohani. Perang rohani utamanya adalah kita berperang melawan diri kita sendiri, melawan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan hanya dengan kuasa roh Allah kita dimenangkan untuk tetap setia pada jalan Tuhan. Itu yang kiranya bisa menjadi renungan dalam paket klasis pada saat ini. Ya, walaupun sambutan ini singkat sekali, tapi itu saya buang suara ini, saya bukan siapa-siapa, anggota jemaat biasa, untuk kita bersama-sama merenungkan ini. Dan juga dengan demikian, satu abad Injil Sentani yang akan kita rayakan di dalam kerangka sejarah satu abad peradaban Papua yang sudah dirayakan beberapa waktu yang lalu. Kita dituntut untuk terus hidup sebagai anak-anak terang di dalam terang Tuhan. Dan dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan satu abad yang akan datang. Dan kita akan menang dalam peperangan apapun, dalam kondisi apapun, dalam tantangan dan perubahan zaman apapun yang akan kita alami, seperti yang kita alami satu abad yang lalu di Klasis Sentani. Itulah sambutan saya yang singkat selama ini, dan saya mohon Klasis Sentani dengan petunjuk dari sidang dari Sinode GKI bisa memberikan satu tema untuk tubuh yang akan kita bangun di Sentani Tengah di Pulau Ajau, satu salib yang akan berputar 24 jam pada malam hari juga dengan lampu. Ada dua yang saya sarankan, yaitu kita cantumkan di tubuh itu tema dari Gereja Kristen ini atau motonya Efesus 5 ayat 8 dan Samuel 7 ayat 12. Dan ini memang adalah kompetensi dari gereja untuk memutuskan ini, bukan oleh panitia. Termasuk tanggal yang atau tahun yang ada perbedaan pendapat di lingkungan Klasis Sentani, apakah tahun 28 atau 26, supaya juga otoritas gereja pada saatnya dengan data-data ilmiah bisa diputuskan sebagai berpegang pada satu tahun ya. Tidak mungkin dua kebenaran, tahun itu satu kebenaran. Demikian sambutan saya yang singkat ini, dan saya berdoa supaya gedung gereja Klasis yang baru, gedung kantor Klasis yang baru dapat terbangun dan momentum sejarah sebagai tubuh dapat dibangun memperingati satu abad di Injil di sekitar tanah Sentani atau di Klasis Sentani. Sekian dan terima kasih. Sambutan singkat dari Bapak Barnabas Sud. Terima kasih kami sampaikan Bapak disampaikan karena telah bersedia daring.
berbicara bagi kami semua. Kabupaten Jayapura. Atas nama peserta raker kami menyampaikan salam hormat dan terima kasih kami semua. Saya juga menyampaikan terima kasih dan berdoa semoga rakyat Pasir ini sukses pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan kedua dari mitra gereja yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andos Benhor Tongomano MS. Selanjutnya Kami persilakan. Bapak Dr. Andos Benhor Tongomano. Shalom. Kami Remai. Salam kasih, damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang terhormat Badan Pekerja Sinode DKI di Tanah Papua, hadir bersama kami semua Bapak Wakil Sekretaris Sinode DKI di Tanah Papua. Yang saya hormati pemerintah Provinsi Papua, dihadiri oleh staf ahli dan Kopinda yang berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Jayapura bersama Ketua DPRD, yang saya hormati Badan Pekerja Klasis DKI Sentani, yang saya hormati Ketua PHNG, Majelis dan seluruh keluarga jemaat Mata Utara Sentani sebagai tuan dan nyonya rumah Raker 3 Kasih Sentani. Yang saya hormati ketua-ketua jemaat yang berada di bawah Kasis DKI Sentani dan peserta sidang. Yang saya hormati ketua panitia Raker 3 Kasih Sentani bersama seluruh anggota. Pertama-tama marilah kita mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul di hari ini dengan tubuh yang sehat, hati yang bersuka, dan pikiran yang terang. Semuanya itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang memimpin dan melewati pergumulan, tantangan, pelayanan, dan dinamika zaman hingga pada hari ini kita dapat duduk bersama dalam forum persekutuan untuk membicarakan pekerjaan Tuhan. Hari ini bukan sekedar pembukaan acara, tetapi tanda kesetiaan untuk melayani, kesetiaan untuk membangun gereja, dan kesetiaan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tanah Kenambai kembali yang kita cintai. Jika kita ada di sini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang memampukan. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Raker Klasis DKI ketiga ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program dan keuangan tahun anggaran 2025 dan sekaligus merancang program dan keuangan tahun 2026. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat di mana kita harus bertumbuh. Perencanaan pun bukan sekedar menyusun jadwal pelayanan, melainkan menyusun arah panggilan gereja untuk menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat. Pelayanan berbuah membutuhkan hati yang tulus, tata kelola yang akuntabel,
kemampuan membaca sama, dan kesediaan bekerja sama. Saya percaya forum rakyat ini adalah ruang terbaik untuk merawat semua itu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada seluruh warga Jemaat GKI di Kasih Sentani yang selama ini memberikan doa dan dukungan dan kepercayaan kepada saya, baik dalam perjalanan saya sebagai calon anggota DPR RI maupun sebagai calon Gubernur Papua. Dukungan ini adalah kehormatan besar bagi saya secara pribadi. Namun lebih dari itu, dukungan tersebut telah menjadi pengingat bagi saya untuk melayani bukan hanya sebagai seorang politisi, tetapi sebagai seorang anak Tuhan dari tanah Kenambai Umbar yang wajib menjaga nilai kejujuran, nilai kasih, dan kerendahan hati dalam setiap tugas yang saya emban. Saya juga menyampaikan terima kasih penuh hormat kepada para Ongopolo Dewan Adat Sentani. Dukungan moral, doa, dan kepercayaan budaya yang diberikan menjadi kekuatan bagi saya untuk berjalan dengan rendah hati, menjaga nilai adat, dan menghormati tanah ini sebagai tanah berkah. Semoga Tuhan sendiri yang membalas segala kasih dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki agenda hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan kepada saudara-saudara. Tanah Kenambai Umbai adalah tanah berkat. Tuhan memberikan kepada kita Gunung Siklop dan Danau Sentani, dua mahkota alam yang tidak terdapat di tempat lain di dunia ini. Jika Tuhan mengaruniakan alam yang begitu indah, maka kita juga memiliki kewajiban rohani untuk menjaga dan memeliharanya. Menjaga alam adalah buah pertobatan kita. Melestarikan lingkungan adalah bukti kasih kepada sesama. Peduli pada ciptaan Tuhan adalah bentuk ibadah. Gereja harus hadir bukan hanya dalam gedung, tetapi juga dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Biarlah GKI Kasih Sentani menjadi gereja yang melayani manusia dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Ketika Siklop tetap hijau dan Danau Sentani tetap jernih, maka cucu-cucu kita kelak akan melihat kesetiaan gereja pada tugasnya. Kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan kegelisahan sekaligus ajakan. Gereja bukan hanya memanggil manusia untuk datang beribadah, tetapi hadir bersama manusia dalam seluruh realitas hidupnya. Karena itu saya mengajak kita semua, gereja, pemerintah, lembaga adat, lembaga pemuda, dan orang tua, untuk berjalan bersama menghadapi pergumulan nyata masyarakat kita hari ini. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kasus stunting, gizi buruk, anak jalanan, narkoba, HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan keluarga, anak-anak yang putus sekolah, hingga kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Data dari pemerintah Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa tahun 2024 ada lebih dari 1.000 anak balita di kabupaten kita yang tercatat sebagai stunting dengan prevalensi sekitar 13,3%.
Ini bukan sekedar angka statistik, tetapi wajah-wajah anak dalam keluarga dan masa depan kita. Gereja tidak dapat diam ketika ada anak-anak yang tumbuh dalam kekurangan gizi, rawan penyakit, atau kehilangan kesempatan berpendidikan. Kita dipanggil untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, mendampingi mereka yang lemah, membantu mereka mendapatkan gizi, kesehatan, pendidikan, dan harapan baru. Kalau kita peduli bersama, kita bisa menjadi alat kasih Kristus yang nyata bagi banyak jiwa. Gereja tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri. Tetapi bila keduanya bersinergi, maka pelayanan dan kebijakan akan bertemu. Gereja menguatkan dari sisi rohani, dan pendampingan pemerintah bekerja dari sisi program dan kebijakan, dan masyarakat akan merasakan kehadiran kasih Tuhan secara nyata. Ketika kita menolong satu anak untuk bertumbuh sehat, kita sedang menyelamatkan satu masa depan. Ketika kita mendampingi satu keluarga keluar dari masalah, kita sedang menghentikan rantai penderitaan. Inilah pelayanan gereja yang menyentuh bumi, tetapi memuliakan surga. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini sedang memasuki minggu-minggu Advent, masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat. Kiranya masa Advent menjadi saat kita memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, membangun dengan alam ciptaan Tuhan. Dengan penuh sukacita, izinkan saya menyampaikan selamat memasuki masa Advent, selamat merayakan Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya Natal membawa damai ke dalam rumah tangga kita, pelayanan kita di wilayah Kenambai Umbai ini, dan sekiranya tahun baru menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun pengharapan baru, tahun kesetiaan untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin meninggalkan satu kalimat di hati kita semua. Apa yang kita bangun hari ini mungkin tidak kita nikmati sepenuhnya, tetapi generasi setelah kita akan merasakannya. Dan itulah makna pelayanan. Bekerja untuk jiwa-jiwa yang mungkin tidak pernah menyebut nama kita, tetapi akan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, dengan kerendahan hati saya menyampaikan apresiasi bagi panitia yang bekerja keras, jemaat yang datang dari jauh maupun dekat, serta para pelayan gereja yang telah mengorbankan waktu dan tenaga demi keselenggaranya rakyat kita ini. Setiap tetes keringat pelayanan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Semoga setiap keputusan rakyat klasis 3 ini hari ini lahir dari doa, lahir dari kesatuan hati, lahir dari hikmat dari Roh Kudus, lahir dari hasrat untuk memuliakan Kristus. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Sinode di tanah Papua. Tuhan berkati Klasis GKI Sentani. Tuhan berkati tanah Kenambai Umbai dari Siprok ke Danau. Mari
kita jaga BTM, bumi, tanah, manusia, Papua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Odomi, Renmai, Herenpon. Ben Tommy Mano sebagai mitra gereja GKI di daerah Papua, khususnya di Klasis Sentani. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, yang sekaligus akan membuka dengan resmi pelaksanaan rapat kerja 3 Klasis GKI Sentani tahun 2025. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Handri Widi Kakiai STH selaku Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode GKI. Kami silakan. Shalom. Onomi. Bye-bye. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Gubernur Provinsi Papua yang diwakili beserta kami. Terima kasih Bapak sudah datang. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Bupati Jayapura yang membatalkan perjalanan dan datang kemari. Tepuk tangan untuk Bapak. Bapak Ibu, saya di mana-mana bicara dalam sambutan itu 20 tahun saya bicara di wilayah 4 di Aceh Merauke. Kita lihat tulis gubernur, wali negeri, bupati, mereka itu wakil arah. Itu kita berbilang, bukan mereka kekeh. Jadi saya selalu bilang itu pekerjaan alam ini mereka harus datang. Kalau don't datang itu memang pekerjaan, tapi kalau tidak datang itu luar biasa. Kasih Bapak Gubernur. Ya, jadi itu saya seperti prinsip selalu bilang ini pekerjaan alam. Jadi wakil alam harus datang. Jadi Bapak Ketua Panitia jangan khawatir, ada dia yang pekerjaan di sini. Ya. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Penatua Benur Tommy Mano, kita punya satu penatua, tapi beliau sekarang itu wakil ketua 1 Persekutuan kaum Bapak Dewan Gereja di Indonesia, ya. Jadi beliau punya jabatan di gereja ini cukup besar, ya. Bukan datang kosong-kosong. Bersama dengan Ibu yang mewakili Kapolres, terima kasih Ibu Kapolres yang sudah datang, ya. Ibu akan jadi Kapolres karena sudah belajar mewakili Kapolres. Saya sudah bicara 1 tahun jadi Kapolres. Dulu dia selalu dia hadir mewakili Kapolres, Bapak kan jadi Kapolres. Dia jadi Wakapolres di Moratami sana. Kapolres. Dia Wakapolres. Bapak pimpinan TNI, Bapak dan kami dan datang tadi Bapak Pangdam sudah pulang, ya. Bapak Ketua Panitia dan semua jajaran yang saya hormati dan kasih, terutama ke panitia dan berterima Badan Pekerja Klasis yang luar biasa, beri mandat yang hebat untuk panitia, ya. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh jajaran. Dan yang paling saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh duta Kristus yang datang dari 52 jemaat menurut database, ya. 50 tadi Bapak Ketua panitia bilang 53, mungkin satu belum masuk, tapi 52 jemaat yang ada di 2 kabupaten. Tadi Bapak Bupati di sisi saya itu belum ada 1 jemaat di sini. Belum juga datang dari Pegunungan Bintang, kan? Nah, sedang itu Bapak itu di oksigen, itu kita punya jemaat.
Ibu Ketua Jemaatnya yang tadi rencana kalau 15 orang tidak jadi. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, hari ini kita masih ada, kita bangun pagi, kita masih sehat toh. Ada banyak orang tidak bangun hari ini, ribuan, bukan puluhan, ratusan, ada ribuan orang tidak bangun. Itu selesai. Kita bangun, kita masih bernapas, menikmati oksigen dan gratis, tidak bayar. Hari ini ada orang banyak, ribuan orang di rumah sakit, pasang selang, bayar oksigen dengan uang sendiri juga dengan BPJS. Jadi yang paling pertama kita bangun pagi itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pegang hati buru-buru lihat TikTok, lihat chattingan di mana-mana. Tapi harus pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur secara khusus karena kita semua di tahun pelayanan 2025 di Klasik Yesus Tani kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam satu rapat kerja yang mulia. Ini rapat kerja dalam kata gereja ini bilang pertanggungjawaban iman kita di sini. Jadi rapat ini bentuk pertanggungjawaban iman dalam kerja Klasik di seluruh jemaat-jemaat ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi saya terima kasih ya Bapak Ketua Panitia kasih pesan. Kamu datang duduk setia yang keluar nanti tugas makan. Yang boleh keluar tuh Bapak tidak boleh tahan rendah, kalau panggilan ketua harus segera. Kalau tidak itu setelah bahasa terpuji. Ada panggilan yang tidak bisa ditolak itu salah satunya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal saya ingin sampaikan terkait dengan rapat kerja kita di tahun ini. Ini rapat kerja 3 Klasik DKI Sentani. Ya, Bapak Ibu, rapat kerja ini menurut tata kerja kita ada dengan beberapa tugas. Ini saya sampaikan supaya kita semua tahu kita tugas atau tidak ini. Tadi kita punya Bapak Ketua dan Pemimpin di tata kerja ini sampaikan tugas-tugas. Kita tugaskan. Pertama kita mengevaluasi program 1 tahun dalam Klasik Sentani di 52 jemaat ini. Yang kedua mengevaluasi pengelolaan anggaran selama 1 tahun. Jadi 2 tugas yang besar ini evaluasi program dan evaluasi anggaran yang dikelola oleh Klasik Sentani. Ini uang milik Tuhan yang dipercayakan dan dikelola oleh Badan Pekerjaan Klasik Sentani. Yang ketiga itu menjabarkan program tahun berikut. Yang keempat mendengarkan laporan singkat jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu kalau buka buku biru itu ada satu bawahan laporan singkat jemaat-jemaat. Kemarin itu di kelas sport Mumbai dong lapor pakai bel waktu jadi pas ya semua 2 menit. Lewat 2 menit bel bunyi stop langsung. Jadi bila tepuk tangan saja berlari mau lanjut tidak bisa. Yang keempat, kelima menyusun anggaran untuk tahun berikut RAPBD Klasik Sentani. Yang terakhir mengusulkan penetapan satu bakal jemaat menjadi jemaat kepada Badan Pekerja Sentani. Jadi ini tempat. Kalau ada pemekaran jemaat di sini tempatnya Bapak Ibu usul supaya Badan Pekerja Klasik mengusulkan kepada Badan Pekerja Sentani supaya ditetapkan menjadi jemaat definitif. Itu hal yang pertama. Jadi Bapak Ibu, saya berharap setia di dalam karena ini kita mempertanggungjawabkan secara iman. Program dan uang yang kita sudah kelola kita lakukan selama 1 tahun. Yang kedua, hari ini kita juga akan bikin program. Jadi saya berharap Badan Pekerja Klasik Sentani jemaat-jemaat sudah bersidang toh? Sudah selesai? Puji Tuhan. Ada Klasik yang rakyat tapi jemaat belum selesai sidang. Itu sudah tidak benar lagi ya. Jadi semua Klasik sudah harus mempersiapkan, sudah menyelesaikan sidang jemaat baru Klasik berakhir. Nah, Bapak Ibu, kita buat program di sini yang terlalu banyak. Bikin kegiatan yang terlalu banyak. Kemarin bertumbuh 173 kegiatan. Dan itu banyak. Tahun ini kita mengalami efisiensi anggaran. Saya bicara dengan Bupati. Nah, berarti program itu harus efisiensi, kan? Ya. Dan Bupati bilang kita dapat penerimaan 1.000. Tapi saya bilang tahun depan
Karena supaya tahun depan kita bisa jamin, karena anggaran kita bisa full dan kita bisa terima pegawai. Ya. Jangan sampai kita terima kemarin tidak mampu kita bayar mereka. Sama juga di gereja. Kalau di gereja itu uang ada, baru bikin program. Dan bagaimana pikir caranya kasih uang. Jangan sampai kembali penyerapan tidak bisa full dan kembali dan tahun depan anggaran dikurangi. Kalau kita tidak bikin program, baru kita berjuang betul cari anggaran, ya terbalik toh. Tapi tidak masalah. Itu kan kita punya iman, toh. Kita bikin program karena nilai-nilai iman, baru kita memperjuangkannya. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu bikin program, saya selalu bilang harus berdasarkan kebutuhan jemaat, bukan bikin program berdasarkan keinginan kita. Oh ini boleh, sama ini, sama tidak. Bikin berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh warga gereja, oleh jemaat, supaya walaupun tidak banyak, tapi dia menjawab, dia menyentuh. Tadi khotbah bilang, khotbah terima kasih Bapak Pendeta, khotbah luar biasa. Kita harus bikin supaya warga gereja bertemu dengan Tuhan. Itu dalam program gereja, dalam kegiatan gereja. Kita harus buat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan pikir banyak, tapi kita pikir bagaimana dia menyentuh. Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita bikin program kemarin, kita sudah bilang bikin program itu harus berdasarkan atau berbasis data, ya. Jadi kita bikin program sesuai dengan data. Sebab data itu menunjukkan dong berdoa. Bapak Bupati izin saya sampaikan, hari ini DKI Tanah Papua tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Tanah Papua ini. Kami ada 2058 gereja, 2058 jemaat. Kita punya warga gereja itu ada 204.071 kepala keluarga. Itu hari ini 5 Desember, ya. Masih ada 2 wilayah yang belum zero data. Kalau data ini zero berarti kita bisa bertambah. Jiwanya 841.482 jiwa. Hari ini DKI Tanah Papua kita punya data, ya. 2.371 orang berulang tahun di tanggal 5 Desember. Dari hari itu saja ada 19 biji Bapak Bupati. Kita bisa buka sampai golongan darah, pekerjaan, segala macam, kita lihat semuanya. Nah, untuk basis petani kita punya kata 7.649 kepala keluarga yang dilayani oleh basis ini. 31.506 jiwa, ada 15.807 laki-laki dan 15.699 perempuan. Jadi laki-laki lebih banyak dari sentani. Biasanya perempuan lebih banyak. Hari ini sentani ada 76 orang yang berulang tahun. Mungkin ada di sini di antara kita yang belum tahu. Ada? Nanti sebentar panitia yang urus dia. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ada 27.775 yang belum baptis, yang sudah baptis. 3.727 yang belum baptis. Jadi bikin program, ingat pembaptisan dilakukan. Bikin program baptis, jangan sampai bikin yang lain tapi lupa ke sana. Anggaran besar-besar belum baptis. Yang sudah nikah 11.501 keluarga, belum 19.000. Cerai hidup 177, cukup banyak. Ya. Cerai mati 599. Nah, saya bilang begini, bikin program, bikin pernikahan. Jangan sampai macam kota Jayapura, dong bikin program nikah massal oleh wali kota. Kalau kita kerja tinggal itu, itu kita punya urusan. Iya dong, kita yang urus anak keluarga kita supaya menikah. Tadi Bapak bilang jangan dong hidup kumpul kebo. Itu bikin dosa. Jadi mari kita urus mereka. Makanya saya bilang harus berbasis data. Saya di Port Numbai kemarin, orang lapor, rata-rata seluruh jemaat punya masalah yang sama, itu miras, narkoba, aibon, dan masalah sosial. Nah, ini
artinya bahwa Bapak Ibu bikin program sebagai besar dananya ke sana. Dan pertemuan yang terbanyak adalah anggota muda gereja. Jadi saya bilang, kamu bikin program, jangan ditujukan lebih banyak kepada kaum yang minoritas, harus yang mayoritas. Bikin untuk pemuda dan anak-anak, karena itu paling banyak di gereja. Nah, oleh sebab itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita lihat data kita supaya kita punya program menyentuh. Nah, saya ingatkan dalam keterangan operator database kita di Sinar GKI, di kelas Sentani banyak jemaat yang belum update data. Ya. Ada lain hari ini langsung lapor, meninggal pindah lapor supaya kita punya data terus diupdate, ya. Supaya apa yang kita pakai itu memang dia terkini. Ya. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, program kita bukan tentang efisiensi anggaran tahun depan, itu efisiensi anggaran besar-besar. Jadi dia pasti akan punya dampak bagi gereja. Jadi kita jangan bikin program kegiatan banyak dan laksanakan bawa lagi ke tahun depan sampai bawa ke sidang klasik. Terus kita bawa terus. Jadi kita bikin yang memang dibutuhkan supaya itu bisa dinikmati dan warga gereja bisa berkebutuhan lewat program-program lain. Jemaat merasakan tanda-tanda kehadiran gereja atau shalom Allah. Bapak Ibu, yang ketiga, tahun depan kita punya tahun kepedulian. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita tepuk tangan dulu untuk pengkhotbah kita ya. Kalau di Eropa itu kita masuk gereja begini, pendeta untuk bagus betul berdiri. Standing applause. Itu berdiri waktu tepuk tangan. Kalau kita takut kita takut. Kalau tidak bisa tepuk tangan atau marah. Itu betul-betul kalfilis. Wah, kita setia, sopan, teratur, tidak sembarang-sembarang. Kalau di sana tuh berdiri dan tepuk tangan, anak-anak menyanyi, dulu semua berdiri dan tepuk tangan, berdiri sampai lama, 5 menit tepuk tangan, menghargai mereka yang berikan kesaksian. Jadi pendeta luar biasa tadi khotbah, saya bilang ada khotbah ini dia berat juga. Kalau kita masih tadi khotbah ini khotbah berat. Ya. Tahun depan ini kita efisiensi, jadi buat program yang benar-benar dibutuhkan. Maksimalkan anggaran potensi yang ada dalam klasis, ya. Supaya jangan kita bikin banyak tapi kita tidak bisa melaksanakan, itu bikin dosa. Program itu sama dengan janji. Program itu sama dengan nasar kita bahwa di tahun depan ini akan terjadi. Janji, nasar, itu kita tahu. Semuanya keadaan di depan baru kita kerja ke sana. Jadi jangan sampai kita janji kita tidak bisa laksanakan. Dan Bapak Ibu, itu saya ingatkan di poin yang ketiga. Nah, hari ini kan kita semua sudah bersidang ya. Sidang jemaat, baru rakyat klasis, baru rakyat sinode. Nanti tahun kelima sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Kita sudah balik, kita berani berbaliknya. Hierarki persidangan gereja ini ketika sudah diorok. Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya program dari sinode yang turun di jemaat itu yang datang dari bawah. Oleh sebab itu kami putar sidang jemaat, baru rakyat klasis, baru rakyat sinode. Nah di sidang ini jemaat akan lapor. Dan saya mau pastikan dalam rakyat ini bahwa seluruh hasil sidang jemaat sudah ada di tangan barang kerja klasis. Sudah loh. Atau belum celaka lagi kan? Segera, karena apa? Kalau tidak ada di sana, dong tidak bisa pastikan itu sampai ke sinode. Dorang harus membawa itu kepada sinode dan rakyat sinode. Jadi Bapak Ibu masalah tiba di sini, dong bikin kegiatan dan program menjawab masalah itu, dong usul ke sinode. Jadi rakyat sinode akan merekap seluruh pergumulan dari kasus-kasus 70 kasus. Dan itu berarti kalau semua tersistem bahwa sidang jemaat sudah bawa ke baru kerja klasis, maka kita akan bisa mengcover pergumulan jemaat supaya kita kasih dulu program ke jemaat, di kelas jemaat tidak bingung. Program banyak baru sudah ada kan program yang kita sinkronkan saja, gitu ya. Bisa toh? Iya. Jadi harap hasil sidang segera masuk kepada badan kerja klasis. Nah. Yang kelima,
2 hari ke depan, tanggal 7 Desember, GKI mencanangkan sebagai Hari Lingkungan Hidup. Jadi GKI sudah menetapkan Hari Lingkungan Hidup kita tanggal 7 Desember. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Mano, terima kasih Bapak Baselu, terima kasih Bapak Gubernur yang tadi bicara, semua bicara soal peduli tentang lingkungan kita. Ya. Bapak Ibu, kita harus jaga kita dan lingkungan. Saya beberapa kali ke Jerman. Orang Jerman itu yang merokok banyak sekali. Bapak, mama, anak-anak itu mau merokok. Tapi merokok di luar rumah, tidak bisa rokok dalam rumah. Dan saya sepanjang jalan saya selama di Jerman tidak menemukan satu potong rokok di jalan raya. Kenapa? Karena semua sudah sadar bagaimana menjaga lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan. Di rumah itu ada 8 keranjang sampah Bapak Bupati. Anak-anak kecil di PAUD, di TK, dan sudah belajar bagaimana buang sampah. Sampah plastik, sampah botol, sampah kayu, sampah basah, sampah kering, semua buat pada tempat. Jadi trek sampah dalam bawah itu sudah masuk-masuk, sampai masuk. Di dunia ini negara yang punya pabrik pengolahan sampah terbesar di Jerman, ada 200 lebih pabrik sampah. Dolar impor sampah dari Amerika, India, Jepang, Cina, sampah. Kalau impor sampah nuklir itu hanya Swiss saja. Swiss yang terima sampah nuklir dari negara-negara. Jadi Bapak Ibu saya mau tahu kita jaga itu. Pemerintah mau bicara sampai mulut busa-busa juga kalau kita keluarga masyarakat oleh teman tidak tahu bagaimana menjaga lingkungan, itu sama saja membuka. Jadi mari kita jaga lingkungan kita, ya, jaga tanah. Saya 20 tahun di Eropa bilang orang Eropa, kamu jangan jual tanah. Yang pertama sekali itu teologis bahwa bukan kamu yang punya tanah. Sera-sera di Eropa kamu bukan punya tanah. Kamu tidak pernah bikin satu genggam tanah dan taruh di atas tanah Eropa. Tuhan Allah, Yahweh Elohim, Allah yang disembah Israel, Allah yang disembah Abraham saja, Dia yang di tanah. Jadi kamu ini hanya dikasih hak untuk menggunakan di atas hak wilayah tanah. Kamu kelola itu. Kita dikasih hak kelola. Jadi jangan jual tanah. Kalau menjual, jual yang 1 kali 2 meter ya, pokoknya nanti kalau kau mati terduga, itu kau jual sekarang. Supaya kau mati tumbuhan di danau saja atau di air laut. Saya bilang di Eropa begitu. Ya. Tanah itu kalau dalam Alkitab ditulis dengan bahasa Ibrani itu dengan jenis kelamin feminin perempuan. Artinya tanah itu yang melahirkan. Tanah itu sumber kehidupan. Jadi jaga tanah sama dengan jaga kehidupan. Jaga harkat dan martabat. Kalau kau jual tanah hari ini, ya, itu kau bukan jual tanahmu sendiri, tapi kau punya anak, cucu, cecet, cici, berapa generasi, kau punya tanah semua. Nanti dan nombor testimoni ini sudah jual betul tanah habis. Misalnya, oh Tete Mano ini sudah jual tanah habis di sana, jadi kau anak cucu ini sudah bisa kongkos saja di orang tempat atau kau berlalu di laut di Mekah. Itu kesan lingkungan kita harus jaga. Apalagi siklop. Ini siklop kalau berani ganggu dia kan bikin masalah. Bukan dengan tuan tanah yang jaga, tapi dengan tanah ini. Ya. Kita sudah cukup kalau kita mengalami banjir-banjir yang besar dari pengalaman itu jadi guru yang baik. Mari kita jaga. Saya percaya Pak Bupati dan seluruh jajarannya akan buat program yang ramah lingkungan menjaga lingkungan kita. Yang keenam, Bapak Ibu, tahun depan kita akan merayakan 70 tahun berdiri DKI sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Itu tahu. Sinode sudah programkan tahun depan kita akan bikin Olimpiade DKI di Tanah Papua untuk seluruh mata lomba, mulai dari olahraga, kedisiplinan sampai dengan debat bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan tuan rumah itu kita di Port Numbai, di Jayapura dan Sentani sekitarnya. Jadi kelas Sentani dan Jayapura ini pasti akan jadi tuan dan punya rumah. Pak Bupati ini akan diseleksi di wilayah-wilayah. Ada 12 wilayah Pak Bupati. 70 kelas ini ada 12 wilayah.
Nanti semua lomba di sana kita bikin di sana, baru yang menang mewakili wilayah kita punya kota di sini. Jadi ada 12 perwakilan dari wilayah, 12 kontingen. Jangan sampai kita tuan rumah kaca dan kalah. Ya. PON selesai, itu kita juga peringkat naik. Itu Bapak Ketua PON ya. Jadi Bapak harus atur supaya Klasik Sentani bawa medali-medali banyak. Ya. Kamu tepuk tangan kurang, tapi medali nanti kurang. Ya, yang terakhir, Bapak Ketua Klasis, tadi Bapak Bupati, waktu Bapak Baso itu sambutan Bapak Bupati miring Bapak itu rumah di mana itu kan? Saya bilang kayaknya di tempat yang lama, tapi nanti saya pastikan. Saya tahu kalau sekretariat dan tempat lama. Bapak Bupati dan nanti saya kita kasih proposal ke kami sudah kita lihat. Bapak Bupati sudah bicara, jadi segera disiapkan. Lama lewat. Baik, itu yang saya sampaikan sebagai sambutan dan sekaligus menjadi rekomendasi saja. Saya minta maaf Bapak Sekretaris Sinode sedang menuju ke rumah dan dipakai dan dia kembali. Dia akan bersama dengan saya mengarahkan kerangka ini sampai selesai. Ibu Bendahara juga akan datang dari sini dan datang untuk memberi perhatian kepada Klasik Sentani. Klasik Sentani ini termasuk 10 besar yang punya kontribusi SPJ dan terpeluang bagi DKI dan Papua. Kita tepuk tangan. Terakhir Bapak Ibu, seluruh program yang kita buat bukan tadi kita perhatikan, bukan untuk kita orang puji, bukan untuk kita puji, tapi untuk puji nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh warga gereja. Ya. Tuhan memberkati kita, selamat berakhir. Terima kasih untuk pimpinan-pimpinan daerah yang datang, pimpinan DPR, pimpinan bersama. Ada satu ada satu saya dari sini. Ada kalian saya begini, anggota DPD RI. Ada berdiri dia bos, kalau melihat langsung tahu berdiri suaranya. Dia sudah datang. Terima kasih ya, kita yang dia naik ke peringkat 1 dari seluruh calon. Dan terima kasih saya sampaikan kepada DKI. Dia tidak sebab speaker tapi kita WA sendiri sudah. Nunggu dan nonton wakil DKI. Baik, saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua sudah datang, sudah sampaikan sambutan dan sudah yang dikontribusi. Kita tepuk tangan untuk panitia penyelenggara yang hebat. Untuk saya bahwa rakyat ini akan selesai. Saya undang Bapak Ibu Pemimpin berdiri. Mari Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak DPR, Bapak Kapolres, Ibu Kapolres. Saya mau bikin dong semua yang tiba supaya dong semua bertanggung jawab untuk rapat kerja ini. Padahal apa-apa bukan sinode sendiri, tapi semua yang berdiri dekat tiba ini. Baik, Bapak Ibu, peserta rapat kerja, tamu undangan yang diberkati Tuhan. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, atas nama Badan Pekerja Sinode dan atas nama kami semua yang hadir menjadi tamu spesial dalam rapat ini, dan atas nama kita semua 52 jemaat di Klasik Sentani membuka rapat kerja ini dengan menyebut nama Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan memohon pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus membuka rapat ini dengan resmi. Dan silakan Bapak Ibu taruh timah. 1, 2, 3. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berakhir. Amin. Damai. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat berakhir. Bapak Ibu peserta rapat
bekerja. Palu ini simbol pimpinan dalam rapat seluruh persidangan gereja dan dipakai untuk menetapkan, memutuskan ya, seluruh keputusan dan ketetapan yang akan diambil dalam rapat tersebut. Saya percaya bahwa dalam tujuan Roh Kudus pimpinan rapat akan menggunakan palu sidang palu rapat ini dengan baik. Selamat berrapat kerja. Tuhan berkati. Semoga Tuhan Allah menolong kami dalam kekuatan Roh Kudus dan juga memimpin dan menetapkan segala sesuatu yang kembali membawa kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Penyerahan palu setelah tadi penyematan tanda peserta. Rapat kerja 13 Yayasan Tani tahun 2020. Dari tempat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir di saat ini. Baik, selanjutnya kita akan menikmati jamuan yang jamuan kasih. Kami persilakan. akan melewati dan di saat ini kami akan ada di dalam jamuan kasih. Kami minta pimpinan dan kekuatan Tuhan menjamah setiap berkat Tuhan yang boleh disediakan oleh panitia. Mendapatkan tugas, tanggung jawab dan pelayanan dalam Raker 3 Klasis GKI Sentani. Kami menyambut berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan tadi kita sudah mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan persiapan untuk berakhir pada siang hari ini yang akan dilanjutkan dengan kegiatan Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta. Dipersilakan untuk menikmati jamuan kasih yang telah tersedia. Izin untuk tempat jamuan kasih terletak di dalam gedung gereja baru. Kami persilakan. Mohon izin, kami panitia menyediakan ruang kesehatan yang ditangani langsung oleh dokter dan para medis. Terima kasih. Mohon izin untuk pemimpin peserta raker untuk setiap topik akan dibawa karena selanjutnya kami akan mempersiapkan ruangan untuk raker. Terima kasih. Demikian laporan khusus dan laporan liputan dinas kami dari Kabupaten Jayapura, khususnya dari Gereja GKI Martin Luther Kabupaten Jayapura dalam rangka mengikuti Raker ketiga GKI di Tanah Papua Klasis Kabupaten Jayapura. Kami berharap dengan adanya liputan kami pada hari ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya melalui informasi-informasi yang kami tampilkan di video kami yang kami tampilkan secara visual dan juga diliput oleh teman-teman media dari GKI, juga ada dari beberapa media dari Kabupaten Jayapura juga, dari tim Kominfo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, rahayu, rahayu. Thank you. Staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan Bapak Matias Bulani Muhammad juga
kami juga sudah akan bersiap-siap untuk bersama-sama dengan warga jemaat untuk kita irama tama. Sekitar 5 sampai 10 menit kami minta waktu karena kita akan mengikuti prosesi dan proposal sekaligus mengundang Bapak Ibu untuk menopang panitia pembangunan. Mohon kepada ketua panitia Sentani Bapak Oke, baik. Dan proposal untuk Bapak Gubernur Provinsi Papua. kita boleh